Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maziratul Ma'rifah, NIM T 2018-1232. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP K13. Langsung saja, sekolah 55 Kediri, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12. Topik meyakini kodok dan kodar, melahirkan semangat bekerja, dan alokasi waktu 1 kali 60 menit. Yang pertama, kompetensi inti. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan peradabannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, seni dan budaya terkait fenomena yang tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, yang kedua, kompetensi dasar dan pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.5, menghayati nilai-nilai keimanan kepada kodok dan kodar. Indikator dan pencapaian kompetensi 1.5.1, mampu meyakini nilai-nilai keimanan kepada kodok dan kodar. 2.5, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal sebagai cerminan dari kesadaran nilai kepada kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.5.1, mampu mengimplementasikan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal sebagai cerminan dari kesadaran nilai pada kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.5, memahami makna iman kepada kodok dan kodar. 3.5.1, mampu mendeskripsikan makna iman kepada kodok dan kodar. Selanjutnya, 4.5, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.5.1, mampu mengaplikasikan kesadaran beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kodok dan kodar. Yang selanjutnya, nomor 3, tujuan pembelajaran. Siswa atau siswi mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada kodok dan kodar. Yang kedua, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami iman kepada kodok dan kodar. Yang keempat, berperilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada kodok dan kodar. Nomor 4, materi pembelajaran. Yang pertama, meneliti secara lebih mendalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang beriman kepada kodok dan kodar. Yang kedua, menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait beriman kepada kodok dan kodar. Yang ketiga, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait beriman kepada kodok dan kodar. Yang selanjutnya, meneliti secara mendalam isi ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait sebagai dasar menerapkan nilai-nilai beriman kepada kodok dan kodar.
Yang terakhir, menampilkan contoh perilaku berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan kodok dan kodar. Yang nomor 5, metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Di sini scientific. Yang kedua, metode komparatif dan metode konstruksional. Yang ketiga, menggunakan model. Di sini inquiry. Yang selanjutnya nomor 6, media pembelajaran. Media pembelajaran di sini yang pertama, buku pegangan guru dan siswa, dan tayangan slide. Kenapa saya memilih ini? Karena buku pegangan guru dan siswa ini lebih efektif dipahami oleh siswa, sehingga siswa lebih mampu menjelaskan materi yang disampaikan. Tayangan slide di sini, kenapa saya memilih tayangan slide? Karena dengan menggunakan ini siswa lebih mampu mencerna dengan gambar-gambar yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar yang pertama, Al-Quran. Dan yang kedua, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Yang ketiga, sumber belajarnya guru. Yang keempat, lingkungan sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kegiatan dan deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan deskripsi kegiatan di sini guru datang tepat waktu. Yang kedua, guru melakukan pembukaan dengan ramah ketika peserta didik memasuki kelas. Yang ketiga, guru melakukan doa bersama dengan siswa. Yang keempat, guru memastikan setiap peserta didik datang tepat waktu dan menegur peserta didik yang terlambat dengan sopan. Yang kelima, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keenam, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang selanjutnya, guru menyampaikan KD dan indikator yang akan dicapai. Yang selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok masing-masing. Kelompok terdiri atas 5 atau lebih peserta didik. Yang terakhir, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Di sini alokasi waktunya 10 menit. Yang selanjutnya, kegiatan inti. Deskripsi kegiatan yang pertama, guru bersama peserta didik membaca Al-Quran terkait kodok dan kodar. Yang kedua, guru memberikan nomor secara acak kepada peserta didik. Nomor tersebut dikenakan di kepala seperti mahkota. Yang pertama di sini menanya, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan tersebut secara kelompok. Selanjutnya, mengumpulkan data. Yang pertama, guru meminta peserta didik mengumpulkan informasi atau jawaban yang berasal dari buku bacaan dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Yang selanjutnya, menganalisis. Di sini guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan informasi yang sudah didapat bersama kelompoknya. Yang kedua, guru memastikan semua peserta didik dapat melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing.
Yang selanjutnya mengkomunikasikan. Di sini guru mengambil nomor siswa secara acak. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang nomornya terpilih sesuai dengan yang dikenakan di kepala. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan secara bergantian. Yang terakhir, guru memberi poin terhadap siswa yang menjawab dengan benar. Di sini alokasi waktunya 40 menit. Dan kegiatan selanjutnya penutup. Deskripsi kegiatannya, yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang sudah dipahami? Bagaimana perasaan selama pembelajaran? Yang kedua, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada siswa terkait dengan materi. Yang terakhir, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah satu siswa. Alokasi waktu di sini 10 menit. Selanjutnya, instrumen penilaian. Pedoman penskoran. Skor maksimal adalah 100. Di sini ada skor, predikat, dan klasifikasi. Skor pertama 80 sampai 100 dapat predikat A dan klasifikasinya sangat baik. Skor kedua 66 sampai 80 dapat predikat B dan klasifikasinya baik. Skor ketiga 51 sampai 65 mendapat predikat C, klasifikasi cukup. Skor terakhir 0 sampai 50 mendapat predikat D, klasifikasinya kurang. Penilaian sikap atau unjuk kerja. Di sini terdiri dari nama siswa, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, teliti, kreatif, terus jumlah dan nilai. Di sini ada rubrik penilaian. Terdapat skor 4. Di sini mendapat klasifikasi sangat baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.